Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat dimanapun berada, serta rekan seluruh honorer, sahabat honorer dimanapun berada, berkaitan dengan keluarnya surat edaran penjadwalan seleksi P3K di tahun 2024 ya, yang sudah keluar oleh dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Namun di surat itu ternyata ada prioritas, urutan prioritas yang bakal honorer menjadi P3K, lulus P3K di tahun 2024. Nanti kita bahas, kita lihat terlebih dahulu mengenai surat edaran tersebut. Surat edaran BKN ini nomor 6610-B-KS-04.01-SD-K-2024 tentang jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024. Ini surat edarannya ya rekan sahabat semuanya. Ditandatangani pada tanggal 27 September 2024. Kalau sebelumnya ada kan yang surat edaran itu pada tanggal 26 September 2024, ini 27 September 2024 oleh Badan Kepegawaian Negara, ditandatangani oleh PLT Badan Kepegawaian Negara tentang jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2024. Namun yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan seleksi pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Di poin 1 surat edaran tersebut dijelaskan bahwa hal-hal yang berkenaan dengan surat edaran ini, yang pertama, seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 itu didasarkan pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348 dan 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024, mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024, dan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024 dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi. Nah, pada surat edaran nomor 1 ini di poin 1 disebutkan, jelaskan ada urutan prioritas ya, prioritas kelulusan untuk honorer diangkat menjadi P3K di tahun anggaran 2024 ini secara berurutan diperlakukan bagi siapa saja. Nah, ini kita lanjut. Di sini disebutkan ada A, B, C, dan D. Pelamar prioritas ini siapa saja? Nah, ini dia. A, pelamar prioritas. Pelamar prioritas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023. Ini yang pertama. Secara urutan dia menempati urutan pertama, yaitu pelamar prioritas. Pelamar prioritas guru ya, dan D4 bidan pendidik tahun 2023. Pelamar prioritas guru yang dimaksud di sini adalah pelamar prioritas yaitu guru yang sudah lulus, guru yang sudah ikut tes P3K di tahun sebelumnya dan lulus passing grade, tetapi mereka masih belum menempati formasi. Jadi guru ini menjadi pelamar prioritas pada P3K tahun anggaran 2024. Serta D4 bidan pendidik tahun 2023 ini juga menempati urutan pertama sebagai pelamar prioritas ya, sebagai urutan pertama. Kemudian yang B itu adalah tenaga honorer kategori 2. Tenaga honorer kategori 2 ini juga menjadi urutan ya, menjadi urutan di nomor 2. Selanjutnya yang ketiga itu adalah tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN. Jadi jangan khawatir, untuk tenaga non ASN, tenaga honorer yang terdata dalam pangkalan database BKN itu menjadi prioritas juga di urutan ketiga. Dan selanjutnya terdapat urutan yang keempat, tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru instansi daerah. Ini menjadi urutan yang keempat di surat edaran ini ya. Dijelaskan bahwasanya tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah itu termasuk lulusan PPG untuk formasi guru instansi daerah ya. Selanjutnya, selamat untuk rekan kita, sahabat kita ya. Maaf, rekan sahabat kita yang menempati urutan di sini ya, yang masuk data ini. Ini kami pisahkan mengenai warna di poin D ini. Mengapa? Karena nanti ada pembeda di jadwal seleksinya. Jadwal seleksinya ini berbeda dengan yang prioritas ABC ya, ABC.
D ini terpisah dengan A, B, dan C. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai jadwal seleksi pelamar prioritas sekarang. Jadwal pelamar prioritas adalah yang poin ABC tadi. Diperuntukkan bagi pelamar prioritas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023, tenaga ex tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non ASN yang terdata di dalam pangkalan database BKN. Ini untuk ketiga jenis pelamar tadi ya. Jadwal seleksinya itu yang pertama pengumuman seleksi ada di sini ya, 30 September sampai 19 Oktober. Pendaftaran seleksi administrasinya ada, pengumuman hasil administrasi, masa sanggah, jawab sanggah, penarikan data final, penjadwalan seleksi kompetensi. Ini dimulai di September sampai di November masih di tahun 2024 seluruh aktivitas ini. Seleksi administrasinya, pendaftaran ini jangan lupa di 1 sampai dengan 20 Oktober 2024. Jangan sampai ketinggalan nanti info tertinggal sehingga kita lupa untuk mendaftar, jadi terus kita tidak lulus untuk ini semua. Jadi jangan sampai ketinggalan info. Ini masih dari September sampai November 2024 itu sampai pada penjadwalan seleksi kompetensi. Selanjutnya di 26 November sampai dengan 1 Desember ini pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi. Pelaksanaan seleksi kompetensinya pada tanggal 2 sampai dengan 19 Desember 2024. Pengolahan nilai 7 sampai 23 Desember 2024. Pengumuman hasil kelulusan 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan pada tanggal 10 sampai dengan 21 Desember 2024. Kalau melihat jadwal ini, jadwal yang ada di sini mengenai jadwal seleksi pelamar prioritas itu bakal diselesaikan di tahun 2024 ini ya. Namun berbeda dengan jadwal yang ada pada ini masih di 15 ya, 15 masih ada kegiatan di Desember, integrasi nilai di 13 sampai 28 Desember 2024. Pengumuman hasil kelulusan, ya benar, pengumuman hasil kelulusan itu 24 sampai 31 Desember 2024. Pengisian DRH dan NIP itu Januari, kemudian usul penetapan NIP itu sampai 28 Februari 2025. Selamat menjadi P3K ya untuk di tahun 2024 ini. Selanjutnya berbeda dengan disampaikan di awal tadi dengan yang pelamar, bagi pelamar tenaga non ASN ya, tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadwal seleksinya ini berbeda. Ini dimulai pada pengumumannya 1 sampai 30 November 2024. Pendaftaran seleksinya 17 November sampai 31 Desember 2024. Untuk ini jangan lupa bagi tenaga non ASN ya yang melamar P3K di kategori ini 17 November sampai 31 Desember 2024. Bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, bukan yang prioritas tadi ya. Selanjutnya, seleksinya sampai di sini ada pengumuman hasil seleksi administrasi, jawab sanggah dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca-baca. Pemetaan titik lokasi masih di tahun 2025 ya, sudah di tahun 2025 Februari, Maret, terus jadwalnya sampai pada penjadwalan seleksi kompetensinya 24 Maret sampai 8 April 2025. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi 9 sampai dengan 16 April 2025. Pelaksanaannya 17 April sampai dengan 16 Mei 2025. Pengolahan nilai ada di Mei juga. Selanjutnya pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan ada di 25 April sampai dengan 17 Mei 2025. Ingat patokan sudah di Mei. Selanjutnya untuk integrasi nilai di Mei juga. Pengumuman hasil kelulusan yang dinanti-nanti kita semua adalah di tanggal 22 sampai dengan 31 Mei 2025. Dan ini di Juli Bapak Ibu guru semuanya yang di kategori ini dapat memperoleh NIP. Jadi Bapak Ibu demikian mengenai jadwal pelaksanaan P3K di tahun anggaran 2024. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa lulus dan menjadi ASN di tahun ini ya. Bapak Ibu semuanya tetap semangat dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.